Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Dwi Putra dengan NIM 21042369. Izin mata kuliah Manajemen Risiko dan Keperencanaan. Izin mempresentasikan review jurnal ketiga. Latar belakang, kolaborasi antara berbagai bidang kehilangan institusi di tingkat nasional dan internasional sangat penting dalam manajemen bencana. Bidang ini mencakup respon dan pemulihan bencana, pengembangan kebijakan pengurangan risiko bencana, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selama abad ke-20, penanggulangan bencana mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan kontribusi berbagai disiplin ilmu terhadap kemajuan tersebut. Selanjutnya, bencana-bencana yang menghancurkan memiliki manajemen bencana yang terdiri dari 4 komponen utama: mitigasi, kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Agar manajemen bencana berhasil, sangatlah penting untuk melaksanakan implementasi yang berkualitas di setiap tahap Karyan itu koordinasi diperlukan bagi berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama di semua tahapan manajemen bencana. Selanjutnya, dalam bencana memastikan koordinasi yang efektif dari prosedur yang kompleks antar institusi dan kolaborasi dengan beragam pakar berketerampilan tinggi sangatlah penting. Pendekatan ini sangat penting untuk mengelola krisis secara efektif dan efisien. Berikut adalah pendekatannya. 1. Incident Command System atau ICS. Incident Command System memastikan proses operasional yang lancar dan efisien, khususnya dalam fase respon. Sistem ini merupakan pendekatan standar untuk mengelola lokasi dan memastikan komando, kontrol, dan koordinasi yang efektif. Selanjutnya, kolaborasi. Penanggulangan bencana bergantung pada upaya terpadu dari berbagai organisasi yang bekerja sama sebagai satu kesatuan pada saat krisis. Untuk mencapai hal ini, sangat penting untuk melakukan koordinasi sebelum potensi bencana terjadi. Kedua, kemungkinan dan berbagai informasi. Berbagai aktor terlibat dalam tanggap bencana sehingga menciptakan jaringan komunikasi yang padat. Karena itu penting untuk memiliki sistem komunikasi untuk merespon bencana. Selanjutnya, kerja tim. Kerja tim yang efektif melibatkan upaya kolaboratif sekelompok individu yang berjuang menuju tujuan bersama, seperti menyelamatkan nyawa selama krisis dan keadaan darurat. Kerja tim sangat penting karena tim sering kali beroperasi dalam situasi yang menuntut dan memerlukan fokus penuh. Fleksibilitas dan otoritas. Pada saat terjadi bencana dan keadaan darurat, pengambilan keputusan bisa menjadi tugas yang sulit mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya. Karena itu, fleksibilitas sangat penting untuk beradaptasi dengan faktor eksternal dan situasi yang terhandal yang dapat menghambat. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diidentifikasikan 4 kategori berbeda dan 20 kode yang sesuai kategori yang muncul dari pertanyaan penelitian terkait. Koordinasi meliputi koordinasi perencanaan permasalahan, koordinasi saran. Berikut adalah hasilnya. 1. Koordinasi yang tercipta sudah sangat baik. Komunikasi yang tidak terputus memberikan gambar tentang koordinasi yang baik. Selanjutnya, adanya latihan bencana yang dilaksanakan paling intensif pada periode sebelumnya bencana. Dalam durasi tersebut digambarkan bahwa latihan kebencanaan ditetapkan sebagai koordinasi pelatihan persiapan perencanaan dan pertemuan rutin dilakukan secara terkoordinasi menjelang bencana. Koordinasi dilakukan melalui komunikasi dalam bentuk latihan dan pelatihan di lapangan. 1. Terhadap permasalahan dalam sistem komando, kejadian diklarifikasikan sebagai penugasan yang tidak pasti, permasalahan pelaksanaan rencana bencana, modularitas birokrasi, dan kurangnya kesatuan bahasa. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman koordinasi para profesional yang terlibat dalam proses manajemen bencana. Latihan bencana dan sesi pelatihan dilakukan untuk memastikan koordinasi antar lembaga pada periode sebelum bencana. Koordinasi digambarkan bergantung pada komunikasi yang efektif, pengolahan informasi,
pembedaan antara pengetahuan teoritas tentang koordinasi dan penerapan praktisnya patut diperhatikan. Kepemimpinan, manajemen, komunikasi, dan media sosial terjadi penyebab paling sering terjadinya masalah koordinasi. Selanjutnya, penerapan latihan bencana untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan koordinasi selama keadaan darurat penting untuk dilakukan. Administrator publik harus merencanakan secara konsisten, memanfaatkan media sosial selama bencana, menggabungkan pelatihan koordinasi bencana dengan latihan yang dianjurkan, karena manajemen bencana yang efektif memerlukan kolaborasi di berbagai bidang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.